Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli wa salli bihaqqi Muhammad. Muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian akidah ada beberapa istilah yang ditetapkan di dalam kajian akidah Islam. Ada yang disebut dengan mukmin, ada istilah munafik, ada istilah kafir. Semuanya berkaitan tentang pengakuan terhadap keimanan. Adapun orang kafir adalah mereka yang tidak memiliki keimanan dalam hati mereka, dan mereka juga tidak mau mengakui keimanan tersebut. Maka mereka disebut dengan kafir. Ada yang disebut dengan munafik. Munafik adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi pada hakikatnya hatinya tidak pernah meyakini hal tersebut. Maka mereka disebut dengan munafik. Kelompok yang berikutnya ada disebut dengan mukmin. Mukmin yakni orang yang beriman. Maka ahli akidah mengatakan orang mukmin adalah orang yang mengakui bahwa dirinya beriman, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa dirinya beriman, dan dia membuktikan keimanan tersebut dengan perbuatan, dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut, maka kita bisa memperhatikan hadirin bahwasanya keimanan di dalam hati seseorang itu sangat berkaitan dengan perilaku dan perbuatan sehari-hari. Maka tidak bisa kalau ada orang bilang saya enggak apa-apa, enggak sholat, yang penting hati saya beriman kepada Allah. Oh, saya enggak apa-apa tidak pakai jilbab, kata yang perempuan, yang penting hati saya sudah berjilbab dengan iman kepada Allah. Maka ini hal yang sudah menyalahi konsep, bahwa konsep dalam beriman adalah keyakinan yang dibuktikan dengan perbuatan. Apa mungkin ada orang yang mengaku beriman tapi durhaka kepada orang tua? Apakah mungkin ada orang yang mengaku beriman tetapi mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka hal tersebut tidak mungkin. Mari kita buktikan dengan Al-Quran dan hadis, hadirin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali menyandingkan kalimat iman dengan amal soleh. Sebagaimana di antara mungkin contoh, Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menggandengkan kalimat iman dengan amal soleh. Di dalam ayat yang lain seumpama yang sering kita baca, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iman dengan amal soleh tidak boleh dipisahkan, hadirin. Maka daripada tersebut Allah sudah menunjukkan di dalam Al-Quran pentingnya kita membuktikan keimanan dengan perbuatan dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seringkali mengungkapkan sebuah hal
yang menunjukkan keimanan seseorang yang berkaitan dengan perbuatan seseorang. Seperti contoh, Nabi Muhammad menyatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau sering melihat orang bolak-balik ke masjid, solat berjamaah, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuhnya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa mereka itu adalah orang yang beriman. Artinya apa? Keimanan tidak cukup berada bersembunyi di dalam hati, tetapi keimanan harus ditunjukkan dengan perilaku dan perbuatan sehari-hari. Mohon maaf nih bapak-bapak, kadang-kadang banyak juga yang sudah haji nih, sehari-hari pakai celana pendek. Saya sudah haji, saya beriman, yang penting hati saya beriman, yang penting saya sholat, tapi pakai celana pendek. Iman harus dipraktekkan dengan perilaku. Kalau sudah pakai celana pendek, lututnya kelihatan, Pak Haji itu berarti dia sudah menyalahi hukum syariat. Apa hukum syariat? Dia sudah membuka aurat. Apa itu aurat? Aurat ma wajaba satruhu wa haruma nazruhu, barang yang wajib ditutup dan haram dilihat. Artinya hadirin, kita harus memaksakan diri kita untuk menunjukkan, ini saya ini adalah orang yang beriman. Nanti pembahasan masalah ikhlas. Yang jelas kita wajib menunjukkan bahwa kita ini beriman. Tunjukkan dengan kita berkasih sayang dengan anak istri kita. Tunjukkan dengan kita menghormati, mengagungkan, berkhidmat kepada ayah dan ibu. Tunjukkan kita dengan kasih sayang sesama muslim. Itu adalah bukti bahwa keimanan itu betul-betul ada di dalam diri seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman memiliki ciri-ciri yang paling mendasar, seperti yang kita sampaikan tadi, yang tidak bisa dipisahkan antara iman dengan amal soleh. Orang beriman pasti senang beramal soleh. Apa yang mendorong seseorang untuk beramal soleh? Ya iman mereka yang ada di dalam hati. Imannya tidak terlihat. Petunjuk dari iman tersebut bahwa iman ada di dalam hati adalah melakukan amal soleh. Apa hubungan iman dengan amal soleh? Amal soleh adalah sebuah perbuatan yang jelas bisa dipandang mata. Sedangkan iman adalah hal yang tersembunyi yang tidak ada yang mengetahui kecuali Dia dan Allah sajalah. Sehingga orang-orang yang beramal soleh tersebut, mereka didorong oleh iman mereka kepada Allah, bahwa mereka percaya bahwa ada neraka, ada surga. Mereka percaya bahwa ada pahala, ada dosa. Mereka percaya bahwa amal mereka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin tahu, modal beramal soleh itu cuman kepercayaan. Tidak ada modal lain. Apa modal untuk orang itu beramal soleh? Yang paling penting kepercayaan dan keyakinan. Meyakini ada dosa, meyakini ada pahala, meyakini ada malaikat, meyakini bahwa ada surga dan neraka. Kita cuma perlu modal keyakinan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menancapkan keyakinan dalam diri seseorang, bahwasanya Allah taala berfirman, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli kita berasal dari sekolah mana, kita berasal dari keluarga mana, tidak peduli kita ini anak orang miskin atau anak orang kaya, tempat kembali kita sama. Mari kita berbuat amal soleh sebaik-baik mungkin tanpa menghiraukan masa lalu yang telah kita lakukan. Mari kita perbaiki kehidupan kita zahir dan batin. Mari kita tunjukkan bahwa dalam hati kita ada iman. Dalam hati ada iman, rajin ke masjid. Dalam hati ada iman, tidak lupa baca Quran. Dalam hati ada iman, berbakti kepada orang tua. Dalam hati ada iman, meninggalkan zina dan pergaulan bebas. Dan dalam hati ada iman, melakukan kehidupan dengan menjalankan hal-hal positif dalam kehidupan ini untuk menunjukkan keimanan tersebut. Mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.